Oke, halo anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan pembelajaran PKN kelas 7. Nah, sekarang Pak Erik akan memberikan beberapa kunci jawaban dari beberapa soal latihan PTS PKN kelas 7, bagian kedua. Kita mulai dari nomor pertama. Sidang BPUPK yang pertama dilakukan pada tanggal BPUPK itu mengadakan 2 kali sidang, guys. Sidang BPUPK pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, membahas tentang dasar negara Pancasila. Sedangkan sidang BPUPK yang kedua itu dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945, membahas tentang Undang-Undang Dasar. Nah, berarti di sini udah jelas ya, ketahuan jawabannya itu adalah pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Next, BPUPKI dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Jangan sampai kalian memilih option D, karena option D itu adalah mengenai PPKI. Kita bahas. BPUPKI atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai. Kenapa ada nama Jepangnya? Karena BPUPKI itu adalah organisasi yang dibuat oleh Jepang. Karena Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dengan ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat, wakilnya dari Indonesia Suroso, dari Jepang wakilnya Ichibangase, beserta 60 anggota. Fokus mereka adalah membuat rumusan. Sekali lagi, mereka itu membuat rumusan ya, dasar negara dan undang-undang dasar. Sedangkan PPKI itu bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Ketuanya Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta, anggotanya itu 21 orang. Namun berjalannya waktu ditambah 6 orang sehingga jumlahnya 27 anggota. Tugasnya beda ya dengan BPUPKI. Kalau BPUPKI itu membuat, kalau PPKI mengesahkan karena sudah merdeka pada itu tanggal 18 Agustus. Oke, next. Di sini ada sebuah cerita. Contoh sikap. Dalam berbisnis, Pak Joko selalu menerapkan sistem kekeluargaan. Sekali lagi, selalu menerapkan sistem kekeluargaan beserta pelanggannya. Nah, sikap Pak Joko tersebut menunjukkan nilai sila keberapa ya? Pertama atau sampai kelima? Kita bahas satu persatu. Sila pertama itu mengandung nilai religius. Contoh sikapnya itu berdoa, beribadah, tidak mengganggu yang sedang beribadah, tidak mengganggu yang sedang berpuasa, bersyukur, dan sebagainya. Gampang lah ya yang berhubungan dengan Tuhan. Kalau nilai kemanusiaan itu semua hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Menghargai hak orang lain, mengantri itu kan kita menghargai orang lain, tidak menerobos. Membantu menyeberang, tidak membuli, dan sebagainya. Kalau sila ketiga itu mengandung nilai persatuan. Contohnya gotong royong, kerja bakti, toleransi, membuat proyek bersama teman-teman, itu maksudnya nilai persatuan. Kalau nilai keempat itu nilai musyawarah, paling gampang ya, semua hal yang dimusyawarahkan. Contohnya pemilihan presiden melalui pemilu, pemilihan ketua RT, pemilihan ketua OSIS, menghargai pendapat dalam musyawarah, tidak memaksakan kehendak dalam musyawarah, itu maksudnya ke sila keempat. Sedangkan sila kelima itu sikap adil, tapi adilnya itu untuk seluruh orang secara luas, beda dengan sila kedua. Sila kelima itu dampaknya akan dirasakan oleh semua orang. Contohnya pembangunan yang merata, kan semua orang merasakan pembangunan tersebut. Membangun koperasi, semua orang bisa simpan pinjam di koperasi tersebut. Memberikan pinjaman kepada orang lain. Nah, ini agak rancu ya dengan sila kedua, tapi kalau masalah meminjamkan, membantu orang itu maksudnya ke sila kelima. Bisnis dengan sistem kekeluargaan. Nah, di sini ada ya. Jadi masuknya adalah ke sila kelima Pancasila. Oke, next. Salah satu bentuk komitmen, ini komitmen ya, janji atau loyal dalam menghargai perjuangan para pendiri negara dapat dilakukan dengan, ingat,
Salah satu komitmen secara khusus dalam Pancasila secara umum, secara luas, yaitu hanya satu, dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan ya, kalian menghafal Pancasila boleh, menjadi profesor Pancasila boleh, membaca Pancasila setiap upacara juga harus. Namun yang paling utama adalah mengamalkan Pancasila. Jadi percuma kalian menghafal tapi tidak mempraktekkannya. Selanjutnya, kewajiban seorang siswa, nah ini kalian nih sebagai siswa terhadap Pancasila, berarti ini hubungannya dengan kalian sebagai pelajar ya, tidak dengan masyarakat ataupun keluarga sebagai pelajar. Mengenang sampai akhir hayat para pejuang atau Pancasila, mempelajari sejarah Pancasila, mengkaji kebenaran dari Pancasila, atau dia mempelajari, mengamalkan, dan mempertahankan. Tadi sekali lagi harus mengamalkan, berarti jawabannya adalah D. Oke, anak-anak, itu pembahasannya. Untuk soal terakhir ini ada challenge. Silahkan kalian bisa jawab pertanyaan ini dan dituliskan di komentar. Pembahasan soal yang singkat tadi itu mencakup seluruh pertanyaan yang di PTS, dan silahkan bisa jawab challenge ini dan dituliskan di dalam komentar. Thank you.